kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami lalui dan apa yang akan kami lalui di depan Tuhan Yesus. Terima kasih perlengkapi setiap kami lewat firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai murid percaya kepada gurunya. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Yohanes 2 ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di dalam kehidupan setiap orang percaya, pemuridan dan iman adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Ketika seseorang menjadi murid Kristus, dia tidak hanya sekedar mengikuti ajarannya, tetapi juga harus memiliki iman yang teguh kepadanya sebagai guru dan Tuhan. Iman yang sejati mengarahkan seorang murid untuk percaya, mengikuti, dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Kristus. Di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-11 dan 12, terdapat peristiwa yang memberikan gambaran penting mengenai bagaimana para murid Yesus mulai percaya dan mengenali otoritasnya. Melalui mujizat pertama di Kana, Tuhan Yesus menyingkapkan kemuliaannya dan menghasilkan iman di hati murid-muridnya. Di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mujizat air menjadi anggur di Kana
merupakan mujizat pertama yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Di sini Tuhan Yesus tidak hanya bertindak sebagai seorang guru atau nabi, tetapi sebagai pribadi yang memiliki kuasa ilahi yang mampu melakukan hal-hal yang melampaui kemampuan manusia. Mujizat tidak hanya berhenti pada kekaguman terhadap perbuatan yang supranatural, melainkan memiliki tujuan yang lebih dalam, yaitu menyingkapkan identitas dan kemuliaan Kristus sebagai anak Allah. Mujizat di Kana menegaskan bahwa Yesus bukan hanya seorang guru moral atau pembuat mujizat, tetapi Dia adalah inkarnasi Allah, pribadi yang menyatakan kuasa ilahinya di tengah-tengah umat manusia. Melalui mujizat ini, para murid mulai melihat kemuliaan yang tersembunyi dalam diri Yesus. Para murid melihat tanda ini dan percaya bukan hanya pada perbuatannya, tetapi pada pribadinya. Di dalam Yohanes 2 ayat 12 dikatakan demikian, Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari bagian ini kita dapat melihat bahwa pemuridan tidak hanya terjadi melalui momen-momen spektakuler seperti mujizat atau dalam momen-momen khusus seperti training, boot camp, atau lainnya, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari bersama Kristus. Yesus membawa para muridnya dalam perjalanan pemuridan yang melibatkan kedekatan dengannya. Melalui pengalaman bersama Yesus, para murid semakin mengenal karakter Yesus, ajarannya, dan kuasanya. Inilah yang disebut sebagai sanctification atau pengudusan, yaitu proses di mana seorang murid Kristus semakin diserupakan dengan gambar Yesus melalui hubungan yang dekat dengannya. Pengudusan ini adalah hasil karya Roh Kudus yang menanamkan iman yang mendalam di hati para murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, iman yang bertumbuh di dalam proses pemuridan bukanlah iman yang statis, melainkan iman yang dinamis. Para murid Yesus memulai perjalanan iman mereka di Kana, tetapi iman mereka akan terus diuji dan diperdalam melalui berbagai peristiwa selama mereka bersama dengan Yesus. Ini menggambarkan perjalanan iman seorang Kristen, di mana melalui setiap tantangan, peristiwa, dan ujian, iman seseorang semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dari peristiwa yang dicatat di dalam Yohanes 2 ayat 11 dan 12 ini, kita dapat menarik beberapa implikasi mengenai iman dan pemuridan dalam kehidupan Kristen. Yang pertama, iman kepada Kristus bukanlah hasil dari usaha manusia, melainkan merupakan respon terhadap penyataan diri Kristus. Ketika Yesus menyatakan kemuliaannya melalui mujizat di Kana, para murid merespons dengan iman. Kita percaya bahwa iman adalah anugerah Allah yang diberikan melalui karya Roh Kudus, bukan berasal dari diri kita sendiri. Kedua, iman yang sejati akan selalu mengarah pada pemuridan. Murid Yesus tidak hanya percaya kepadanya, tetapi juga mengikutinya ke Kapernaum dan hidup bersamanya. Ini adalah gambaran dari kehidupan orang Kristen yang sejati, di mana iman kepada Kristus diikuti dengan kehidupan yang tunduk pada pengajarannya dan berjalan dalam kehendak-Nya. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan dan ketaatan kepada Kristus sebagai guru dan Tuhan. Yang ketiga, pemuridan adalah proses yang berkesinambungan. Iman para murid kepada Yesus bertumbuh seiring dengan perjalanan mereka bersamanya. Ini mengajarkan kita bahwa pemuridan bukanlah suatu peristiwa yang sekali jadi, tetapi merupakan sebuah proses seumur hidup di mana iman kita diperdalam dan karakter kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai murid-murid Kristus di zaman ini, kita juga dipanggil untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Guru, Yesus Kristus,
dan mengikutinya dalam proses pemuridan yang terus-menerus. Iman yang sejati adalah iman yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang tunduk pada otoritas Kristus yang terus diperbaharui dan dikuatkan oleh anugerah Allah di dalam perjalanan hidup bersamanya. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapannya, memohonkan hikmat dan kekuatan yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan sebagai orang percaya dengan Kristus sebagai Guru Agung kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bagaimana selayaknya kami sebagai murid percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Guru Agung kami. Melalui perenungan ini kami kembali diingatkan bahwa menjadi murid Kristus bukanlah suatu tindakan sekali saja, melainkan sebuah proses yang berkesinambungan, dan di dalam setiap bagiannya kami semakin diserupakan dengan gambar Yesus melalui hubungan yang dekat dengannya. Kami memohonkan kepada Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kemampuan untuk kami dapat berproses dengan baik sebagai murid Kristus, dan setiap hari kami diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.